Terima kasih Mbak Elia ya. Sama Mbak Elia. Selamat malam semuanya. Shalom. Rahayu. Senang sekali dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa di malam menjelang Hari Kemerdekaan kita semuanya berkumpul di sini untuk kembali menelaah barangkali Romo perjalanan keindonesiaan kita, apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih Romo Widiawan yang sudah memperkenalkan saya hadir dan kawan-kawan semuanya. Saya jadi merasa muda kembali nih. Adik-adik semua, perkenalkan nama saya Dian Yeni Cahyawati. Saya lahir dari keluarga penghayat kepercayaan mulai dari eyang saya sampai kepada saya dan anak-anak saya. Tentu nanti akan sedikit saya sampaikan bagaimana perjalanan penghayat kepercayaan khususnya Sabta Dharma dari apa yang saya hayati. Di keorganisasian saya mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola sebuah organisasi perempuan penghayat kepercayaan di tingkat nasional. Saya Ketua Puan Hayati Nasional. Di Sabta Dharma saya Ketua Persada, Persatuan Warga Sabta Dharma di Kota Surabaya. Saya juga bagian dari pendiri dari Sobat KBB, di mana Sobat KBB merupakan satu kumpulan dari itu singkatan dari Solidaritas Korban Kekerasan Agama dan Kepercayaan. Jadi di situ Sobat KB itu lahir pada tahun 2014 karena tinggi-tingginya angka eskalasi dari intoleransi, ada Ahmadiyah, ada Syiah, kemudian GKI Yasmin, ada Philadelphia, ada penghayat kepercayaan. Perjalanan itu merupakan perjalanan yang cukup panjang, ada banyak tantangan, ada banyak air mata, tapi sampai hari ini menjadi sebuah semangat dan lecutan bagi kita semuanya, bahwa ternyata perjuangan panjang itu sampai pada saat ini kita mau merayakan hari kemerdekaan yang ke berapa ya? 80, ternyata kita belum benar-benar merdeka. Saya sangat mengagumi dengan apa yang sudah dibuat sebagai tema kita hari ini, 100% Katolik, 100% Indonesia, untuk siapa? Tentu saya juga 100% penghayat kepercayaan. Dan kawan-kawan yang lain juga pasti 100% meyakini agamanya. Tapi apakah kita juga 100% Indonesia hari ini? Karena terbelah-belah dalam golongan dan keyakinan yang semakin lama menjadi sesuatu yang sangat ekstrim dan memecah belah keindonesiaan kita hari ini. Nah kawan-kawan, ada banyak, saya kembali kepada, ini agak panjang ya. Saya kembali kepada perjalanan saya sebagai bagian dari penggiat di penghayat. Ada banyak tantangan yang kami lewati, tentunya dalam perjuangan terkait hak-hak pelayanan publik. Di mana pada saat itu di tahun sebelum 2006 hingga pada tahun 2016 itu banyak sekali kasus yang kami hadapi. Kesulitan mendirikan tempat peribadatan atau sanggar itu sudah pasti pada saat itu. Kami tidak bisa mendapatkan pendidikan penghayat kepercayaan di sekolah dan harus berbohong mengakui agama lain sebagai keyakinan. Itu sudah pasti dialami semua anak-anak penghayat kepercayaan pada saat itu. Jadi kami dididik mulai dari sekolah sudah tidak jujur terhadap apa yang kita yakini, tapi itu bukan kemauan kami. Negara melakukan itu dalam tanda kutip ada muatan politik di dalamnya. Sampai kepada satu hal yang sangat luar biasa, penolakan pemakaman di lahan pemakaman. Ada 7 kali kasus itu terjadi dan
Kasus yang terakhir ada, kalau mungkin dibuka ya di Google itu ada namanya Soidah namanya. Itu di Indramayu, Brebes atau Indramayu, saya agak lupa karena itu terjadi sekitar tahun 2015-2016. Jadi setelah dimakamkan di lahan makam umum sebenarnya, tapi kemudian karena itu di daerah dilabeli sebagai makam dari agama tertentu. Kami disuruh mengambil jenazah yang sudah dimakamkan dan akhirnya jenazah itu dimakamkan di pekarangan rumah. Dan itu terjadi berkali-kali dan pada saat itu saya menyampaikan bahwa kasus ini harus disampaikan di ruang publik, kita nggak bisa diam saja. Karena tanah yang diberikan Tuhan ini adalah tanah yang harus dimiliki dengan sama, setara dan berkeadilan bagi seluruh keyakinan apapun di negeri ini. Ada banyak kawan-kawan mulai dari kelahiran sampai kematian dan itu merupakan satu perjuangan yang sangat meletihkan sebenarnya. Tapi saya hari ini dengan melihat banyak kasus-kasus intoleransi di Indonesia, ternyata kita tidak sendirian. Ada banyak hal yang mungkin keindonesiaan kita tercapik-capik, justru pada satu prinsip yang sama harusnya. Prinsip bagaimana setiap manusia harus mengasihi. Prinsip bagaimana setiap manusia harus menghormati. Prinsip bagaimana manusia harus saling membantu satu dengan yang lain. Tapi justru di dalam level yang sangat mendasar, pada pijakan yang sangat mendasar, nilai-nilai agama, itu justru menjadi pedang yang mengkoyak-koyak rasa welas asih, rasa penghormatan terhadap perbedaan, dan miris lagi rasa kebangsaan kita hari ini. Saya kira itu dulu, nanti akan kalau sudah semakin panas, akan kita panaskan lebih dalam ya Romo. Terima kasih.